Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang telah mengistimewakan waktu-waktu yang tertentu atas waktu yang lainnya. Sehingga dalam sehari semalam misalnya Allah istimewakan sepertiga malam yang terakhir atas waktu yang lainnya. Pada waktu itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Begitu pula adanya 7 hari dalam satu pekan. Allah istimewakan satu malam. Allah istimewakan satu hari, yaitu hari Jumat. Sehingga hari Jumat itu dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Begitu pula adanya 12 bulan dalam satu tahun. Allah istimewakan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu dinamakan dengan Sayyidus Syuhur, raja atau penghulunya hari. Nah, di dalam bulan Ramadan juga Allah istimewakan hari-hari tertentu atas hari yang lainnya, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Terutama dalam hal ini adalah waktu malamnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Beragam penafsiran ulama kita mengenai fajar apa yang dimaksud dan malam 10 apa yang dimaksud. Salah satu penafsiran ulama tersebut adalah fajar yang dimaksud yaitu fajar Idul Fitri, dan malam-malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan fajar Idul Fitri dan 10 malam terakhir Ramadan, maka itu artinya ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada kedua waktu itu. Tentu saja di antara keistimewaan dari 10 malam terakhir Ramadan, pada malam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Insyaallah hari ini tanggal 20 Ramadan. Maka seiring dengan terbenamnya matahari pada hari ini, kita akan memasuki malam ke-21 Ramadan. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, pada umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan. Ya, sementara Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Ada juga sebagian ulama kita yang berpandangan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam Jumat terakhir, di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Berarti untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah, malam Jumat di malam ganjil terakhir 10 malam terakhir Ramadan, insyaallah pada malam 23 Ramadan. Maka carilah dengan penuh kesungguhan Lailatul Qadar mulai nanti malam 21 Ramadan, kemudian malam 23 Ramadan, malam Jumat, dan malam 27 Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apa yang seyogianya kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan itu? Yang paling utama tentu saja adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan i'tikaf secara penuh
dalam arti malam dan siangnya. Masuk ke masjid menjelang matahari terbenam di tanggal 20 Ramadan dan keluar dari masjid menuju ke lapangan untuk salat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri. Jika kita mempunyai kemampuan, waktu dan kesempatan untuk melaksanakan i'tikaf secara penuh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentu itu yang terbaik. I'tikaf di malam dan di siang harinya. Namun jika misalnya di antara kita ada yang punya kesibukan pekerjaan yang tentu agak sulit untuk ditinggalkan di siang hari, maka tidak apa-apa, i'tikaflah di malam harinya saja. Kita mulai masuk ke dalam masjid sebelum maghrib, lalu keluar dari masjid setelah melaksanakan salat subuh. Tentu lebih baik lagi jika setelah matahari terbit, setelah kita selesai melaksanakan salat sunnah isyraq. Dan bahkan jika seandainya ada di antara kita yang juga tidak bisa i'tikaf di sepanjang malam, maka paling tidak i'tikaflah pada sepertiga malam terakhir Ramadan. Datanglah ke masjid jam 1 atau jam 2 malam. Kemudian kita i'tikaf sampai selesai salat subuh. Tentu akan lebih bagus lagi sampai selesai salat isyraq. Setelah itu baru keluar dari masjid. Yang terutama pada saat i'tikaf, niat di dalam hati. Untuk kemantapan sangat baik jika diucapkan dengan lisan. Kita bisa mengucapkan lewat lisan kita untuk menguatkan isi hati. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ilallahi ta'ala. Saya niat untuk beriktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama beriktikaf tersebut, maka fokuslah pada ibadah-ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakanlah salat-salat sunnah, selain tentu saja salat yang memang dari awalnya diwajibkan kepada kita. Perbanyaklah salat-salat sunnah rawatib. Ya, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat setelah salat zuhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat yang ringan sebelum salat maghrib, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib. Jika bisa kita teruskan sampai 6 rakaat. Itulah yang dinamakan dengan salat sunnah awwabin. Kemudian setelah selesai salat isya, ya, laksanakanlah salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita laksanakan salat tarawih sampai 20 rakaat. Salat-salat sunnah yang lainnya, salat taubat, salat tasbih. Dan tentu saja ditutup dengan melaksanakan salat malam yang rakaatnya ganjil, yaitu salat witir. Selain melaksanakan salat sunnah, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa. Salah satu doa yang sangat disukai untuk dibaca di malam-malam Ramadan, terutama di malam-malam ganjil atau di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan setiap malam selama Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doa apa yang sebaiknya saya baca jika saya berada di malam Ramadan, terutama malam yang saya duga kuat boleh jadi itulah malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi kemudian menjawab, "Quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah saya. Minta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemaafan tidak sama dengan pengampunan. Jika ada seorang hamba yang beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullah atau faghfirli, maka yang dia minta adalah pengampunan. Pengampunan artinya meminta kepada Allah agar dosa-dosa itu ditutupi, sehingga Allah tidak menghukum hamba tersebut atas dosa yang dia lakukan. Sehingga orang banyak juga tidak mengetahui dosa yang dia lakukan karena ditutupi oleh Allah. Tapi jika kita meminta kepada Allah pemaafan, maka tidak hanya sekedar dosa itu ditutupi, tapi dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
penghapusan dosa atau pemaafan, itulah yang dinamakan dengan al-afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah saya. Perbanyak juga untuk berzikir, tunaikan haknya Allah, tunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu perbanyak baca Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Upayakan kita bisa menghatamkan Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Ibadah-ibadah semacam inilah yang seyogianya diperbanyak pada saat melaksanakan iktikaf tersebut. Boleh kita selingi dengan kajian, dengan diskusi, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Karena prioritasnya sekali lagi adalah ibadah kita yang berkaitan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidur boleh kita tidur selama iktikaf. Karena tidur pada saat iktikaf pun juga akan dinilai sebagai satu ibadah. Tapi jangan terlalu banyak. Kurangilah porsi tidur kita. Jangan sampai iktikaf hanya sekedar memindahkan tempat tidur. Sebelum iktikaf tidurnya di rumah. Begitu iktikaf pindah tidurnya ke masjid. Kurangilah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, apalagi yang kurang manfaat dengan sesama orang lain yang juga melaksanakan iktikaf. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang pertama keimanan. Ini dulu yang pertama, keimanan. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian setelah keimanan, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semua kesehatan dan kekuatan. Jangan kita mengatakan, saya tidak bisa memperbanyak ibadah, saya lemah, kekuatan saya terbatas. Memang kita manusia kekuatannya terbatas. Maka jika beribadah, jangan bersandar kepada kekuatan kita. Bersandarlah kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kali kita sholat, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah. Kami meminta inayah, kami meminta pertolongan. Kita mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan, diberikan kekuatan sehingga kuat untuk melaksanakan ibadah. Pada akhirnya, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah Allah memberikan kepada kita semua keimanan, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini, semoga semua amal ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah terima dan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.